Halo semuanya, balik lagi bersama Mimin di meja kantor. Kali ini Mimin akan membahas sebuah manga yang ceritanya lumayan menguras pikiran. Ini adalah manga Liar Game, di mana dalam manga ini menceritakan seorang wanita bernama Nao Kanzaki, seorang wanita polos dan sangat jujur yang tiba-tiba menerima sebuah surat yang berisikan tentang permainan berbohong, di mana ini sangat tidak cocok untuk dirinya yang terlalu jujur. Oleh karena itu dia meminta bantuan seorang penipu ulung yang sangat jenius yang baru saja keluar dari penjara untuk membantunya memenangkan permainan tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan Kanzaki yang tiba-tiba menerima sebuah paket berisi surat dan sebuah kotak, di mana surat tersebut tertulis bahwa Kanzaki adalah salah satu orang yang terpilih dari 100.000 orang untuk mengikuti turnamen Liar Game. Di sini Kanzaki pun merasa bingung apa maksud dari surat tersebut. Oleh karena itu dia membuka kotak yang datang bersama surat itu. Setelah dibuka, Kanzaki pun sangat terkejut karena isi dari kotak itu adalah tumpukan uang yang sangat banyak. Dan setelah dihitung, uang tersebut berjumlah 100 juta yen. Kanzaki pun semakin bingung dengan kondisi yang dihadapinya sekarang. Tidak berhenti di situ, kebingungan Kanzaki. Ternyata di dalam kotak uang itu masih terdapat sebuah surat yang menjelaskan tentang peraturan dari Liar Game tersebut, di mana surat itu berisi, jika seseorang telah membuka segel kotak tersebut, itu membuatnya secara resmi menjadi pemain Liar Game dengan keinginannya sendiri dan tidak dapat membatalkan keikutsertaannya dalam game tersebut. Uang 100 juta yang diberikan akan menjadi uang Kanzaki untuk ronde pertama dari Liar Game ini dan harus menjaga uang itu. Di sini Kanzaki masih tidak percaya dengan uang yang diberikan. Dia berpikir kalau itu hanya uang palsu yang diberikan oleh orang asing kepadanya. Tapi setelah diperiksa, itu adalah uang asli. Dalam surat tersebut juga menjelaskan tentang peraturan dari Liar Game, di mana pada ronde pertama ini Kanzaki hanya diminta untuk merembut dan mendapatkan uang dari lawannya. Boleh menggunakan cara apapun untuk merebut uang tersebut. Dan karena permainan ini sudah berdasarkan kesepakatan bersama, seseorang yang merebut uang dari lawannya tidak akan dianggap sebagai kriminal. Ini adalah pertandingan 1 lawan 1, di mana lawan akan diinfokan kembali nanti, serta yang akan menjadi pemenang adalah orang yang memiliki jumlah uang paling banyak saat pertandingan sudah berakhir, di mana petugas akan mengambil uang tersebut. Uang yang diberikan kepada pemain memiliki seri yang sudah dicatat. Jadi pemain hanya akan mengembalikan uang tersebut dengan jumlah 100 juta yen dengan seri yang sudah ditentukan, dan sisanya akan menjadi hadiah untuk pemain yang memenangkan permainan tersebut. Jadi dengan kata lain, hadiah paling besar yang bisa didapatkan adalah 100 juta yen. Tidak sampai di situ, jika pemain kehilangan uang yang diberikan, mereka akan mendapatkan hutang senilai jumlah yang hilang dan harus membayar atas kerugian tersebut. Di sini Kanzaki sangat-sangat kebingungan, sampai dia bingung apa yang harus dilakukan. Saat ini yang terpikirkan oleh Kanzaki adalah berkonsultasi kepada seseorang, tapi dia bingung akan berkonsultasi kepada siapa karena dia baru saja masuk ke dalam perguruan tinggi khusus wanita dan belum mendapatkan teman satupun. Dan saat ingin mencoba mencari teman bercerita, dia merasa tidak cocok karena temannya tidak cocok untuk obrolan yang serius. Kanzaki pun tidak bisa bercerita kepada keluarganya karena dia anak tunggal dan ibunya sudah meninggal saat dia berusia 1 tahun. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah sang ayah. Tapi sang ayah saat ini sedang menderita sakit kanker termal. Karena itu Kanzaki juga tidak bisa menceritakan kepada ayahnya karena tidak ingin membuat ayahnya banyak pikiran di penghujung hidupnya. Dia bahkan mencoba bercerita kepada teman SMA-nya, tapi tidak ada yang memberikan respon yang bagus. Dan pada akhirnya Kanzaki pun mencoba untuk berkonsultasi kepada pengacara bernama Teruo Tanimura. Tapi saat bercerita kepada pengacara, sang pengacara berkata kalau tidak ada yang bisa dilakukan saat ini karena Kanzaki belum menerima kerugian apapun. Oleh karena itu, tidak ada tindakan hukum yang bisa diambil untuk saat ini.
Lalu Kanzaki pun bertanya, bagaimana jika dia melaporkan kepada polisi dan menyerahkan uang tersebut? Tapi sang pengacara di sini tidak menganjurkan uang tersebut diserahkan ke kantor polisi, karena saat dia menyerahkan ke kantor polisi, mereka akan menganggap kalau itu adalah barang hilang atau uang yang kau temukan di jalan. Dan saat orang dari layar game itu datang kepadamu, kau tidak akan bisa mengambil uang tersebut dengan mudah ke kantor polisi. Lalu sang pengacara pun menyarankan Kanzaki untuk menyimpan saja uang tersebut. Tapi Kanzaki tidak puas dengan saran yang diberikan. Lalu sang pengacara pun menyarankan Kanzaki untuk bertanya kepada seorang penipu, karena ini berkaitan dengan penipuan. Tapi lagi-lagi Kanzaki tidak puas dengan jawaban yang diberikan dari sang pengacara. Dan waktu konsultasi Kanzaki pun selesai. Pada akhirnya Kanzaki tidak punya pilihan apapun selain melindungi uang tersebut. Di dalam hatinya Kanzaki selalu bertanya-tanya, apa itu layar game? Kenapa harus aku? Hari demi hari berlalu, Kanzaki semakin ketakutan dan tertekan. Dia tidak bergerak sedikit pun dari laci tempat dia menyembunyikan uang tersebut. Lalu pada suatu hari, Kanzaki menerima surat dari layar game, di mana pada surat itu berisikan lawan dari ronde pertama Kanzaki di layar game. Dan orang itu adalah Fujisawa. Dia adalah wali kelas dari Kanzaki saat dia SMP dulu. Kanzaki pun terkejut dan merasa kebetulan karena sang guru adalah guru favorit yang merupakan orang yang sangat baik saat menjadi guru. Oleh karena itu Kanzaki tidak pikir panjang dan langsung menemui sang guru. Tapi saat dia bertemu gurunya, sang guru berkata kalau itu adalah penipuan. Dia berkata kalau layar game itu adalah permainan palsu yang diadakan agar kedua pemain tidak bisa ada yang menang. Dia berkata seperti itu karena dia berpikir kalau lawan kita adalah orang yang tidak kita kenal. Lalu saat kita tidur atau lengah, tiba-tiba uang kita hilang setengahnya. Tapi bagaimana jika yang mencuri adalah orang dari kantor layar game itu, dan kita harus membayar uang yang hilang tersebut? Dengan sudut pandang seperti itu, sang guru menganggap kalau permainan ini adalah penipuan. Mendengar penjelasan dari sang guru, Kanzaki pun langsung percaya dan merasa dibodohi oleh layar game. Setelah itu, sang guru berkata kalau perusahaan layar game itu membuat sebuah kesalahan besar karena mereka memasangkan dua orang yang saling kenal. Lalu, sang guru meminta kepada Kanzaki untuk segera bertindak untuk menyimpan uang tersebut di tempat yang aman. Karena saat Kanzaki berada di sini, bisa saja orang dari layar game sedang mengincar uangnya. Setelah itu, Kanzaki pun memberitahu tempat dia menyembunyikan uangnya kepada sang guru, yaitu di dalam laci meja riasnya. Mereka pun langsung menuju apartemen Kanzaki untuk mengamankan uang tersebut. Dan sesampainya di sana, uang yang Kanzaki simpan masihlah utuh. Setelah melihat uang milik Kanzaki, sang guru pun memberikan saran untuk menyetorkan uang mereka berdua di dalam sebuah safety box deposit yang berbeda dalam 30 hari. Karena itu adalah cara yang paling aman. Tapi karena Kanzaki tidak pernah membuka akun safety deposit, sang guru pun meminta uang itu dan dia akan memasukkannya ke dalam safety deposit box milik akunnya. Dan dengan polosnya, Kanzaki pun menyerahkan uang miliknya begitu saja kepada sang guru. Setelah itu, Kanzaki pun merasa kalau beban yang ada pada dirinya lepas begitu saja. Dia pun bisa beristirahat dengan tenang. Tapi tiba-tiba datang sebuah surat dari kantor layar game, di mana surat itu bertuliskan kalau sang guru mendapatkan tambahan 100 juta yen, lalu Kanzaki kehilangan 100 juta yen, dan masih tersisa 27 hari lagi sampai pertandingan ronde pertama selesai. Lalu setelah mendapatkan surat itu, Kanzaki pun merasa ragu kepada sang guru dan mencoba untuk mengunjungi rumahnya. Saat sampainya dia di sana, Kanzaki yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya tidak mendapatkan respon dari sang guru. Lalu dia mencoba untuk melihat ke belakang rumahnya dan dia mendapati sang guru yang sedang menelpon seseorang.
di mana dia membahas tentang uang 100 juta yen tersebut. Dan dia berkata kalau dia sudah menipu Kanzaki dari awal dan dia tidak sadar kalau dia kehilangan uang 100 juta yen. Pada saat itu Kanzaki benar-benar terkejut karena sang guru yang dianggap orang baik itu telah menipu dirinya, dan dia mencoba untuk tidak percaya kalau itu adalah sebuah kenyataan. Lalu Kanzaki pun pulang ke rumah, dan setelah tiba di rumahnya, dia pun mendapatkan surat dari layar game yang mengatakan, "Apakah kamu sudah sadar sekarang? Kau sudah ditipu oleh lawanmu. Ini adalah layar game, permainan di mana kau harus berbohong. Dan kau masih punya 26 hari lagi sampai ronde pertama selesai." Kanzaki benar-benar jatuh terpuruk saat itu. Dia menangis sejadi-jadinya sepanjang malam sampai pagi. Dan yang ada di pikirannya, dia harus mengambil kembali uang tersebut. Dan tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk bertanya kepada pengacara tentang seorang penipu yang waktu itu dia bicarakan. Lalu sang pengacara pun menyarankan Kanzaki untuk bertemu seseorang mantan penipu yang akan keluar dari penjara 2 hari lagi. Orang tersebut bernama Shinichi Akiyama, seorang yang pernah disebut sebagai penipu jenius, di mana dia pernah menipu beberapa perusahaan besar sampai perusahaan tersebut bangkrut. Setelah mendengar itu, Kanzaki pun langsung menutup telepon dan langsung mencari tahu tentang orang yang bernama Akiyama. Dan dia mendapatkan info kalau Akiyama dipenjara selama 3 tahun karena dia menipu perusahaan MLM raksasa dengan mengambil uang dalam jumlah terbanyak di sejarah kriminal Jepang. Kanzaki pun benar-benar serius mencari orang itu. Lalu di hari kebebasan Akiyama, di depan sebuah penjara, banyak sekali wartawan yang menunggu Akiyama di depan pintu penjara untuk mewawancarainya. Tapi saat pintu penjara terbuka, yang keluar bukanlah Akiyama, melainkan orang lain yang didampingi oleh seorang petugas penjara. Lalu seorang petugas penjara yang lainnya pun menyuruh para wartawan itu untuk pergi. Tapi salah satu wartawan bertanya, "Di mana Akiyama?" Si petugas penjara pun berkata, "Bukankah dia baru saja keluar?" Semua wartawan pun heran karena yang keluar tadi adalah orang lain dan bukan Akiyama. Lalu sang petugas penjara menegaskan, "Bukankah Akiyama itu seorang ahli penyamaran?" Mendengar itu, para wartawan pun kesal karena mereka semua ditipu oleh Akiyama dan mencoba untuk mengejarnya. Tapi tanpa disangka-sangka, petugas penjara yang menyuruh wartawan itu pergi adalah Akiyama itu sendiri, di mana dia menyamar sebagai petugas penjara. Setelah itu, Akiyama pun pergi begitu saja meninggalkan penjara. Lalu terlihat Kanzaki yang berlarian menuju penjara Akiyama. Tapi dia sendiri tersesat dan tidak tahu arah kemana menuju penjara. Lalu saat dia sedang berlari tanpa disengaja, Kanzaki menabrak Akiyama yang sedang berjalan. Akiyama pun mengabaikannya dan langsung pergi begitu saja. Tapi Kanzaki yang menyadari wajah dari Akiyama pun langsung memanggilnya dan bertanya apakah dia itu Akiyama atau bukan. Tapi Akiyama di sini berkata kalau dia salah orang. Dan tanpa konfirmasi dari Akiyama, tiba-tiba Kanzaki berteriak meminta tolong kepada Akiyama untuk diselamatkan. Di sini Akiyama pun bingung apa maksud dari Kanzaki tersebut. Saat ini Kanzaki sangat berharap bantuan dari Akiyama dan dia sudah menetapkan hatinya untuk mempercayakan takdirnya di tangan penipu jenius itu. Ini adalah langkah awal pertempuran dari permainan ini. Tapi di sini Akiyama masih mengabaikan dan pergi begitu saja. Kanzaki pun berteriak untuk jangan pergi dan tetap meminta tolong kepada Akiyama. Lalu Kanzaki berkata kalau dia butuh bantuan Akiyama untuk merebut uang 100 juta yen. Akiyama yang baru saja keluar dari penjara pun menolak hal tersebut karena tidak ingin menjadi kriminal lagi. Setelah itu Akiyama pergi, tapi Kanzaki terus mengikutinya dari belakang. Akiyama pun merasa terganggu dan bertanya, "Sampai kapan kau
akan terus mengikutiku?" Kanzaki pun menjawab, "Sampai kau mau mendengar ceritaku." Lalu akhirnya Akiyama pun bersedia mendengarkan cerita dari Kanzaki, tapi dia harus menaruh barang miliknya dulu dan meminta Kanzaki untuk menunggu. Tapi di sini Kanzaki menunggu sangat lama dan tidak berpindah dari tempatnya. Sudah 26 jam Kanzaki menunggu, tapi Akiyama tak kunjung datang. Dan akhirnya Akiyama pun datang dan mengajak Kanzaki ke tempatnya sambil memberikan makanan. Di sini Akiyama langsung berkata kepada Kanzaki kalau dia adalah orang yang terlalu jujur dan sangat mudah untuk dibodohi. Lalu dia meminta Kanzaki untuk menceritakan masalahnya. Kanzaki pun menceritakan semua tentang layar game dan tentang uang 100 juta yang diambil oleh sang guru. Di sini Akiyama bertanya kepada Kanzaki apa yang ingin dia lakukan, memenangkan pertandingan atau ingin mundur. Kanzaki pun menjawab dengan tegas kalau dia ingin mundur dan tidak ingin terlibat lagi dalam permainan ini. Jadi setidaknya dia harus mengambil kembali uang 100 juta yennya. Akiyama dengan mudahnya menyuruh Kanzaki untuk meminta sang guru untuk mengembalikan uang tersebut. Tapi di sini Kanzaki ketakutan dan akhirnya keesokan harinya Kanzaki dan Akiyama pun mengunjungi rumah dari sang guru dan meminta mengembalikan uang 100 juta yennya itu. Tapi di sini sang guru terkejut karena Kanzaki tiba-tiba meminta uangnya tersebut. Sang guru berkata kalau uangnya itu saat ini ada di bank. Lalu Kanzaki pun memintanya untuk mengantarkannya ke bank tersebut. Tapi sang guru menolak karena saat ini sudah jam 7 malam, yang artinya bank sudah tutup. Lalu di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Kanzaki berkata, "Aku mendengarmu waktu kau berbicara dengan seseorang di telepon dan kau bilang kau telah menipuku." Tapi di sini sang guru pura-pura tidak tahu dengan memalingkan wajahnya. Lalu Akiyama berkata kepada sang guru, "Apakah kau akan mengembalikan uang anak ini atau tidak? Kalau kau tidak mengembalikannya besok, kami akan melaporkanmu ke kantor polisi." Mendengar perkataan Akiyama itu, sang guru pun panik dan menganggap tidak perlu melaporkan ke polisi karena ini hanyalah permainan. Dan disinilah karena terdesak akan dilaporkan ke polisi dan dia mengakui kalau ini cuma permainan. Akhirnya sifat asli dari sang guru pun terlihat. Dengan tertawa yang sangat keras, dia mengakui kalau dia telah menipu Kanzaki. Sifat sang guru ini muncul karena sebelumnya dia telah ditipu dan dikhianati oleh teman kerja di sekolahnya dulu. Dan pada akhirnya dia dipecat karena fitnah yang dibuat oleh orang lain. Setelah itu karena dia tidak memiliki pekerjaan, sang istri pun meminta cerai darinya. Dan akibat itu sang guru menderita secara mental serta material. Dia berjuang mencari uang setiap hari hanya untuk membeli makanan. Oleh karena itu, dengan adanya layar game ini, dia berharap hidupnya akan berubah jika dia menang di pertandingan ini, meskipun harus menipu Kanzaki. Keadaan Kanzaki pun tidak sepenuhnya baik. Jika dia kalah dan mempunyai hutang 100 juta yen, dia tidak akan bisa membiayai ayahnya yang sedang sakit kanker dan malah akan membuat sang ayah lebih menderita. Tapi mendengar itu, sang guru yang hatinya sudah mati pun merasa masa bodoh dengan semua urusan Kanzaki. Setelah itu Kanzaki dan Akiyama pun pulang dari rumah sang guru. Saat di perjalanan, Kanzaki terus menangis sepanjang waktu karena harus memikirkan hutang 100 juta yen dan berpikir kalau pemenang dari pertandingan ini sudah jelas karena uang tersebut berada di dalam berangkas yang ada di dalam bank yang tidak mungkin mereka mengambilnya. Tapi Akiyama di sini berkata kalau Kanzaki salah dan sang guru telah membuat sebuah kesalahan yang fatal dengan membuat celah dari perkataannya sendiri. Di sini Kanzaki masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh Akiyama karena Kanzaki menganggap kalau mustahil bagi mereka untuk mengambil uang dari berangkas itu karena saat ingin dibuka orang bank akan mendampinginya. Akiyama pun membenarkan perkataan Kanzaki itu. Lalu dia
bertanya kapan pertandingan ini berakhir. Kanzaki pun menjawab 23 hari lagi, yang berarti itu tanggal 24 Juni hari Minggu. Di sini Kanzaki pun sadar akan sesuatu, kalau permainan ini selesai di hari Minggu, di mana hari itu sang guru tidak akan bisa membuka brankas karena bank libur, yang artinya dia akan mengambil uang itu pada hari Jumat jam 5 sore. Tapi Kanzaki masih berpikir kalau itu bukanlah hal yang mudah dilakukan, mengambil uang tersebut walaupun sudah tidak ada di bank. Tapi Akiyama mempunyai rencana untuk itu, yang artinya di sini Akiyama bersedia membantu Kanzaki untuk mengambil uang tersebut dari sang guru. Tapi Akiyama minta setengah dari hadiah yang akan diterima oleh Kanzaki, yang artinya 50 juta yen. Lalu keesokan harinya Kanzaki pun datang kembali ke tempat sang guru dan dia menyatakan perang kepadanya. Kanzaki berkata kalau dia akan mengambil 200 juta yen yang ada di tangan sang guru. Dan setelah melakukan pernyataan perang itu, Kanzaki pergi begitu saja. Ini termasuk rencana dari Akiyama, di mana ada dua hal yang harus mereka lakukan. Pertama, mengatakan dengan jelas kepada sang guru kalau Kanzaki sudah memutuskan untuk bermain permainan ini. Dan yang kedua adalah cermati dan terus perhatikan pergerakan dari sang guru setiap saat, setiap detik. Dan hanya itu saja. Dan ini adalah alur cerita dari Layar Game part pertama. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen untuk cerita selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.